Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Isma dengan NIM 191420988 dari program studi pendidikan biologi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, yakni morfologi tumbuhan yang diampu oleh dosen Ibu Maretik SPMSI. Oke, di sini kami membahas mengenai batang. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi batang. Berdasarkan klasifikasi batang, yang pertama yakni berdasarkan strukturnya, yang dimana terbagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas dan tumbuhan yang berbatang jelas. Di sini saya mengambil bagian struktur tumbuhan yang berbatang jelas. Tumbuhan berbatang jelas ini dibedakan lagi, ada beberapa. Salah satunya di antaranya itu batang berkayu. Untuk contohnya itu seperti pada batang nangka. Bisa kita lihat di samping saya. Ini salah satu contoh yang berbatang kayu, yaitu pohon nangka. Di sini saya temukan di area perkampungan warga, tepatnya di perkebunan warga. Bisa kita lihat di sini dia mempunyai kayu, batang berkayu. Berdasarkan klasifikasi batang, yang kedua yaitu berdasarkan bentuk penampang melintang batang, di mana dibedakan ada yang bulat, ada yang persegi, dan ada yang pipi. Di sini saya mengambil bagian batang yang bulat. Contoh pada batang yang bulat itu pada batang pisang atau pada pohon pisang. Bisa kita lihat di sini. Ini contoh pada batang yang bulat, yaitu pada pohon pisang. Di sini dia batangnya berbentuk bulat. Itulah. Di sini di mana pohon pisang ini saya temukan di area perkampungan warga lagi. Tepatnya itu di lahan yang tidak dipakai. Klasifikasi batang yang ketiga yakni permukaan batang, di mana permukaan batang ini merupakan bagian yang terluar dari batang yang menutupi seluruh permukaan batang. Berdasarkan permukaan batang ini dibedakan lagi menjadi beberapa. Salah satu di antaranya yaitu batang yang memperlihatkan berkas daun. Contohnya itu pada pohon kelapa. Bisa kita lihat di samping saya. Ini salah satu contoh yang memperlihatkan berkas daun. Di sini terdapat berkas-berkas daun yang ada di pohon kelapa. Ini bisa kita lihat berkas-berkas daun. Ada juga yang bagian atas itu berkas daun yang masih awal-awal. Bisa kita lihat tanda-tanda berkas daun pada pohon kelapa ini. Kenapa di sini tidak terlalu muncul berkas-berkas daun? Karena ini sudah terlalu lama. Ini sudah terlalu lama berkas-berkas daunnya. Kalau untuk yang paling menampak itu pada bagian atas. Ketika daun kelapa itu jatuh, dia akan menimbulkan berkas-berkas daunnya. Itulah pembahasan mengenai klasifikasi yang berdasarkan permukaan batang, yang dimana tadi salah satu diantaranya batang yang memperlihatkan berkas daun. Contohnya yaitu pohon kelapa. Bisa kita lihat di sini. Di mana saya itu temukan di area perkampungan warga lagi. Tepatnya itu di arah perkebunan. Berdasarkan klasifikasi batangnya yang keempat atau yang terakhir yaitu arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang ini merupakan posisi arah pertumbuhan batang terhadap permukaan tanah. Berdasarkan arah tumbuh batang, tumbuhan ini terbagi atau dibedakan menjadi beberapa. Salah satu diantaranya yaitu batang yang tegak lurus. Batang yang tegak lurus ini contohnya pada rumput teki, di mana rumput teki ini merupakan satu tanaman herbal yang banyak tumbuh di lahan pertanian sebagai gulma. Secara morfologi batangnya itu berbentuk segitiga. Arah tumbuh batangnya ini tegak lurus seperti yang saya jelaskan tadi. Batangnya itu termasuk batang yang tegak lurus. Itulah pemaparan mengenai klasifikasi batang pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.